Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa nazkuruhu ala fa'il zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nasi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Danamon Bang Medan yang kita cinta ini. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang sering kita lupakan. Ni'matani ma'bulun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal fara. Dua nikmat yang sering kita ingkari, yaitu pertama nikmat kesehatan dan nikmat umur yang panjang. Hari ini kaum muslimin betapa banyak berkumandang azan di seluruh kota Medan. Akan tetapi berlinang air mata kita ketika kita berada di ruang ICU. Ketika kita tidak bisa bergerak lagi, hanya pikiran kita mendengar suara azan berkumandang dari seluruh penjuru masjid kota Medan ini. Menangis kita sejadi-jadinya. Ketika akan menggerakkan tangan, kita tak bisa menggerakkan tangan. Menggerakkan kaki, kita tak bisa menggerakkan kaki lagi. Menangislah air mata itu. Bahkan kita hanya dijaga oleh petugas rumah sakit, yang keluarga kita pun tidak diizinkan untuk menengok kita karena di ruang ICU ini. Alangkah beruntungnya lah kalau ketika itu kita masih sering sholat di masjid yang namanya di Masjid Bang Danamon ini, sering kita kunjungi. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah lah kalau kita sering berinfak, bersedekah. Akan tetapi apa daya menangis kita kalau selama umur kita belum bisa beribadah kepada Allah di masjid manapun. Inilah yang luar biasa. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada undang-undang, peraturan dari pemerintah Indonesia yang mewajibkan kita datang harus sholat di masjid ini. Apa yang membuat kita begitu kita semangat? Karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang membuat kita menggebu-gebu ingin menggapai maghfirahnya. Luar biasa. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, umat Islam hari ini tidak pede dengan agamanya. Tidak pede. Kenapa kita tidak pede? Kita kurang percaya dengan agama Islam ini. Sehingga apa? Ketika kita tidak percaya, maka orang-orang munafikun, orang-orang lain, orang kafir akan mengambil alih. Baik salam Pancasila dan segala macam. Kenapa? Karena ketidakpedean kita kepada agama Islam. Padahal al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi kecuali Islam. Kita lihat bagaimana sekarang dunia begitu takut dengan yang namanya virus corona. Kenapa mereka takut? Mereka berlomba-lomba, berbondong-bondong mempelajari Islam. Karena Islam luar biasa. Dari makanan saja bersih, dari pakaian, mau beribadah kita mengambil wudu dan segala macam. Semua diatur dengan Islam. Maka mereka tercengang ketika luar biasa Al-Quran mengatakan bagaimana haramnya itu yang makan makanan yang tidak yang bermanfaat, tidak mengandung yang namanya berbuat baik. Makanan itu akan mencelakakan. Al-Quran jelas mengatakan. Inilah orang berlomba-lomba sekarang kita lihat di negeri Cina mempelajari Islam. Mudah-mudahan Islam kaum muslimin menjadi rahmat di seluruh dunia dengan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma baikna fi Rajab wa Sya'ban wa baligh umurna fi syahr Ramadan ya Allah. Menangis Rasulullah sejadi-jadinya.
Ya Allah, muliakan Rajab, muliakan Syaban, sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan ya Allah. Rasulullah menetes air matanya. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupakan bagaimana dahsyatnya Rajab, bagaimana dahsyatnya Syaban, bagaimana nanti kita bisa mengevaluasi daripada bulan ini untuk menggapai maghfirah di bulan Ramadan. Kalau kita gagal di Rajab, gagal di Sya'ban, jangan harap kita bisa sukses di Ramadan. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab ini kata Allah bulanku, Sya'ban bulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan umatku. Siapa itu? Kitalah umat Rasulullah. Luar biasa kaum muslimin. Ketika memasuki bulan yang namanya bulan Rajab, Allah selalu mengatakan kepada malaikat kiraman katibin, wahai malaikat kiraman katibin, catatlah amal-amal yang baik saja kepada umat Rasulullah, jangan catat amal kejelekannya. Masya Allah, ini Allah yang memerintahkan. Luar biasa, tidak pernah Allah memerintahkan kepada umat-umat yang dahulu kecuali kepada umat Rasulullah. Sekarang kita tahu diri apa tidak? Kaum muslimin yang salat Jumat di Masjid Bang Danamon Medan yang kita cintai ini, ketika memasuki Rajab adalah kita menanam, Sya'ban adalah kita menyiram, Ramadanlah kita memetik. Ini luar biasa. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kadang-kadang kita tidak mau melakukan amal-amal di bulan Rajab ini karena kita tidak tahu, baik tidak tahu dari informasi atau malas membaca. Seakan ketika Rajab berlalu, Sya'ban berlalu, tidak ada hal-hal yang menggembirakan. Kalau saja kita lihat fadilah daripada Rajab dan Sya'ban, kita luar biasa. Ini bulan Rajab, bisa jadi ini adalah Rajab terakhir bagi kita. Betapa kita lihat andai tolan kita kemarin masih berada di samping kita kanan kiri, sekarang telah tiada lagi. Kalau ada umur kesehatan di bulan Rajab ini, jangan pernah sia-siakan sedetik pun. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sempat berpuasa satu hari saja di antara sekarang tanggal 18 Rajab sampai akhir Rajab, apa fadilahnya? Yaitu fadilahnya adalah Allah muliakan dia dan Allah tambah pahalanya hingga akhir Rajab. Dimuliakan Allah kita. Kalau manusia memuliakan kita pada saat-saat kampanye itu ada maunya. Supaya apa? Biar terpilih yang bersangkutan. Tapi kalau Allah ingin memuliakan kita, tidak ada bagi Allah. Tidak, kita sholat pun takkan luntur daripada kekuasaan Allah. Tidak ada luntur. Cuma kita manusia sudah dimuliakan oleh Allah di bulan Rajab ini. Tahu dirikah kita apa tidak? Lalu kaum muslimin, siapa yang menghidupkan malam Rajab dengan amalannya seperti membaca Al-Quran, ihtikaf di masjid, bersedekah, membantu pembangunan masjid, anak-anak yatim yang terlantar, takkan pernah Allah matikan hatinya. Masya Allah, Allah tidak akan pernah mematikan hati kita. Betapa banyak kaum muslimin hati orang mati tanpa Allah yang mematikan sendiri. Kita lihat ketika dengar suara azan berkumandang, tak gemetar hatinya. Kita lihat sekarang penyakit zohiriyah, penyakit batiniah. Penyakit zohiriyah adalah yang nyata sekarang. Betapa orang begitu takut dengan virus corona sehingga bandara lumpuh, perekonomian amburadul, semua ketakutan yang luar biasa. Kita lihat betapa manusia kadang-kadang ditolak karena virus, kadang-kadang ditaruh di kerengkeng dan segala macam, begitu menakutkan. Padahal virus corona itu hanya di dunia menakutkan, tidak ada sangkut pautnya di akhirat. Kalaupun kita kena penyakit stroke dan gula, kita berobat luar biasa sampai ke luar negeri, sampai ke Penang dan ke Singapura, begitu takut kita dengan penyakit stroke gula. Tahukah kaum muslimin, ini adalah penyakit yang tidak membahayakan orang lain dan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi penyakit yang membahayakan kita, bahkan orang lain bisa kena efek. Apa itu? Penyakit batiniah. Apa itu? Penyakit kikir. Ketika kita punya duit, kita tidak mau memberi kepada makin miskin. Penyakit apa lagi? Penyakit yang ketika dengar suara azan, kita tidak mau langsung menyebut panggilan azan itu. Itulah yang virus yang paling berbahaya. Kalau sekarang kita takut sama virus corona, itu tidak ada masalah. Hanya hal yang paling sepele bagi Allah. Tapi tahukah, adakah sekarang yang virus
yang bisa menyembuhkan orang daripada malas untuk sholat, malas daripada menyambut panggilan Allah. Inilah virus yang paling bahaya. Seharusnya kita tanya kepada dokter kita, dokter spesialis, wahai dokter, kenapa ketika mendengar suara azan kok hati saya tidak bergeming untuk melangkah ke masjid Danamon ini? Kenapa ya wahai dokter? Ini yang perlu kita kaji. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengkufuri daripada nikmat Allah yang luar biasa. Kita takut dengan penyakit-penyakit yang namanya penyakit zahiriyah, tetapi penyakit batiniyah yang menutup pintu kita untuk bertobat kepada Allah. Apakah kita tidak memadamkan cahaya Allah? Kita lihat betapa banyak orang terlahir daripada keluarga, bukan keluarga yang namanya keluarga muslim, tetapi setengah mati mencari hidayah. Luar biasa, diusir sama tetangganya, diusir dari rumahnya segala macam, hanya untuk mencari hidayah Islam. Kita yang sudah dari lahir Allah berikan cahaya Islam, kenapa kita tutup-tutupkan? Kenapa kita tidak menyambut panggilan azan begitu cepat? Inilah yang perlu koreksi. Ada apa dengan diri kita selama ini? Lalu kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan bulan Rajab, Allah jaga dia dan keluarganya daripada fitnah dunia dan siksa akhirat. Bulannya Allah dijaga kita daripada fitnah dunia. Kalau sudah bulannya Allah, apa mau Allah, tidak ada yang bisa melarang. Sang pencipta ingin memuliakan kita, ingin menjaga kita. Kita kadang-kadang bertanya, betulkah ini? Apa tidak? Kepada sang pencipta kita selalu bertanya begitu. Dunia yang telah kita lihat ini, dari lahir kita tidak membawa apa-apa. Sekarang kita bekerja di dada Bank Danamon ini. Bukankah ini nikmat Allah yang luar biasa? Nikmat mana lagi yang mesti kita kufuri dari nikmat Allah? Kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kali kepada anggota dewan, pemimpin-pemimpin di negeri ini yang setiap saat menjanjikan kepada kita, akan tetapi janji itu tidak pernah terrealisasi. Akan tetapi selalu juga kita pilih kembali. Bukankah ini namanya pembodohan kepada diri kita? Manusia berjanji, apalah namanya kalau manusia berjanji. Tapi kalau Allah berjanji, kita bertanya, betulkah ini? Apa tidak? Masya Allah. Lagi kaum muslimin, napas masih ada di dalam tenggorokan kita, masih bisa bernapas. Berapa banyak fasilitas Allah yang telah kita pergunakan selama ini? Tidakkah kita melihat bagaimana Allah meluluh lantakan umat-umat yang dahulu? Kenapa tidak menjadi pelajaran bagi umat Nabi besar Muhammad SAW? Hari ini orang masih berani menantang Allah. Kaum muslimin, naudzubillah. Mari di bulan Rajab ini introspeksi diri. Lalu kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di bulan Rajab ini Allah kabulkan doa kita dan Allah tambah lagi apa yang keinginan kita yang selama ini belum tercapai. Masya Allah. Mungkin sebelum Rajab kita pernah berdoa kepada Allah, minta perbaikan ekonomi dan segala macam untuk lebih yang layak. Allah kabulkan. Mungkin bukan hari itu Allah berikan. Mungkin Allah ganti dengan nikmat yang lain. Nikmat kesehatan. Apakah nikmat itu hanya berupa dengan uang saja? Apakah pemberian itu berupa dengan harta, duit dan segala macam jabatan? Kesehatan ini apa bukan nikmat Allah? Betapa banyak orang yang sehat. Betapa banyak orang yang kaya raya dan segala macam, akan tetapi tidak bisa makan apapun yang dia inginkan. Betapa banyak orang hanya kerja sebagai petani, apapun dia bisa makan. Ini bukan nikmat. Lalu nikmat mana lagi yang kita maksudkan? Apakah hanya uang, harta, mobil dan segala macam? Itukah hanya nikmat Allah? Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat Allah kesehatan ini yang umur panjang Allah berikan yang luar biasa, 1 menit saja pun orang berani membayar 1 triliun hanya untuk bernapas 1 menit. Nikmat Allah. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan. Yang jelas doa kita, keinginan kita mungkin di bulan Rajab ini bisa Allah kabulkan. Yang jelas jangan pernah lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak pernah ada pada diri kita. Kita merasa sombong menjadi pemimpin ini, pemimpin itu. Nggak butuh dan segala macam. Padahal kurang apa Fir'aun? Yang kaya raya dan segala macam. Kurang apa Namrud? Yang luar biasa. Toh akhirnya menjadi apa? Menjadi luluh lantah. Kenapa? Mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah yang telah memberi nikmat. Perbanyak berdoa. Karena doa itu adalah senjata kaum muslimin. Kalau kita tidak mau berdoa sama Allah, sama siapa lagi kita bisa mengharapkan? Kalau manusia, kita minta tolong, ada masanya. Ketika dia pensiun, kita pun sudah selesai.
Kita ingin bersandar sama siapa? Sama pejabat. Ketika pejabat itu dipecat, kena korupsi, selesai semua. Bersandarlah kepada Allah yang tidak pernah mati dan kekal abadi. Lalu kaum muslimin tentang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan Allah tunjukkan kekuasaannya untuk menjemput daripada salat. Bisa dikatakan kaum muslimin begitu jauh perjalanan Rasulullah untuk menggapai salat ini. Luar biasa. Berarti apa? Bulan Rajab adalah bulan ulang tahunnya salat. Sekarang pertanyaan bagi kita kaum muslimin, di ulang tahun kita umpamanya yang 45 tahun 60 tahun ini kita introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan selama umur 60 tahun itu? Apakah ada nilai-nilai kebaikan selama 60 tahun? Apa hanya 60 tahun hanya mencaci orang, menghabisi umur hanya untuk korupsi dan segala macam? Introspeksi diri. Begitu juga ketika dengan salat ini. Kita introspeksi diri, ya Allah, selama 1 tahun ini apakah udah betul salat saya selama ini? Apa udah mengerti saya apa yang saya baca dalam salat 5 waktu sehari semalam? Atau hanya salat saya main-main untuk menunjukkan kepada pimpinan bahwasanya saya rajin salat, ingin menunjukkan kepada istri bahwasanya saya orang suami yang rajin salat, akan tetapi saya tidak pernah mengerti apa bacaan itu, makna salat. Yang penting saya melakukan kewajiban. Masalah sah atau tidak salah itu tidak ada urusan bagi saya. Apa ini yang kita inginkan? Tidak. Karena masih banyak orang yang salat kadang-kadang marah-marah, ngomongi orang, korupsi dan segala macam, menyakiti tetangga. Saya salat, betul engkau salat, akan tetapi kau tak ikhlas dengan salat. Sebentar-bentar kita merasa baru tadi zuhur sudah asar lagi, baru tadi maghrib sudah lagi isya. Jelas kita di situ kita nggak merasa ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya salat, betul kamu salat, akan tapi dalam salat kamu adalah mencari duit. Kemana tadi gaji yang baru saya dapat? Kok sekarang sudah habis? Kemana saya taruh? Dan kemana ini? Di dalam salat kita mencari duit. Apalagi di luar salat. Apakah semua urusan harus dipergunakan dengan duit kalau kita dalam salat dan mencari duit? Muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya salat, betul kamu salat, tapi kamu menghayal dalam salat. Kita salat di sini akan tapi pikiran kita entah kemana-mana. Saya salat akan tetapi salat kamu belum memberikan kamu kehidupan yang nyata. Kenapa? Bukan mustahil bagi Allah membuat kita menjadi orang kaya. Bukan susah bagi Allah memberi kita fasilitas mobil mewah, jabatan segala macam. Gampang bagi Allah. Tidak ada yang mustahil karena Dia menguasai dunia ini. Kenapa saya umur 40 tahun, 60 tahun hidup masih ngontrak sana ngontrak sini? Mencaci maki orang, mencaci ini segala macam. Korupsi saya suka selama 40 tahun ini saya menjabat di sini segala macam. Kenapa ini terjadi? Karena kamu belum melaksanakan bagaimana manisnya rasa salat. Kita tidak usah jauh-jauh melihat posisi kita di akhirat nanti. Ketika kita lihat posisi kita di dunia saja kita bisa baca di mana posisi kita di akhirat. Kalau orangnya salat, akan tapi saya salat dia mencaci orang, memaki orang, korupsi. Kita lihat saja, pantaskah dia ditaruh di sesuatu tempat di akhirat nanti? Karena masalah salat dia tidak pernah mencerminkan kebaikan. Di dunia saya kita bisa dinilai oleh orang, apalagi di akhirat nanti Allah langsung menilai dia. Muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, barang siapa yang salat akan tapi tidak bisa merubah ke arah yang lebih baik, maka akan menambah kemurkaan daripada Allah saja. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah kunci daripada salat, mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Begitu